Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, dengan Ibu Tuti Yuniarti. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pemeriksaan golongan darah. Jadi pemeriksaan dalam menentukan apakah seseorang itu mempunyai golongan darah A, mempunyai golongan darah B, atau mempunyai golongan darah AB, atau golongan darah O. Next, kita langsung saja. Untuk pemeriksaan golongan darah, ya, pemeriksaan golongan darah itu yang dimaksud dengan pemeriksaan golongan darah itu yaitu suatu prosedur laboratorium yang dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah. Jadi salah satu dari prosedur laboratorium ya di laboratorium yang dilakukan oleh TLM dalam menentukan golongan darah. Itu biasanya dilakukan pada uji pratransfusi atau sebelum dilakukan transfusi darah. Kemudian jenis pemeriksaan golongan darah ini ada tiga jenis pemeriksaan atau 3 metode. Yang pertama adalah slide test, kemudian tube test menggunakan tabung, kemudian yang ketiga adalah microwell plate. Jadi ini menggunakan sumuran dalam mendeteksi golongan darah. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah metode slide test. Ya, slide test. Metode slide test ini biasa dalam pemeriksaan laboratorium kita bagi atas 3. Yang pertama pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Untuk pra-analitik itu ada 4, ada prinsip pemeriksaan, kemudian jenis sampel yang digunakan, reagen apa yang dipakai, kemudian alat apa yang harus dipersiapkan. Itu untuk pra-analitik. Kalau untuk analitik, ya prosedur pemeriksaan, bagaimana cara kerja daripada metode slide itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pasca analitik atau interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini maksudnya bagaimana hasil apa yang kita dapatkan, hasil apa yang kita peroleh, apakah golongan darah A, golongan darah B, AB atau O. Dan bagaimana hasilnya, bagaimana apakah terbentuk aglutinasi atau tidak, itu untuk interpretasi hasilnya ya. Nah, sekarang kita lanjut di prinsip pemeriksaan. Nah, prinsip pemeriksaan golongan darah metode slide itu sendiri, ini Ibu dapatkan dari buku Laboratorium Pratransfusi Update yang dikarang oleh Dr. Nikadek Mulyantari dan Dr. Iwayan Putus Sutirta. Jadi ini ada bukunya namanya Laboratorium Pratransfusi Update. Jadi ini definisi atau prinsip pemeriksaan untuk golongan darah cara slide test. Jadi prinsipnya adalah apabila sel darah merah mengandung antigen yang sesuai dengan jenis antibodi yang ditambahkan pada reagen, ini reagen ya, maka akan terjadi aglutinasi. Jadi teori golongan darah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sel darah merah, di permukaan sel darah merah itu mengandung antigen. Kemudian apabila dicampurkan dengan antibodi yang terdapat dalam reagen, maka akan terjadi aglutinasi. Sementara tahap aglutinasi itu sendiri dalam metode golongan darah cara slide itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan di mana antibodi mengikat antigen, sel darah merah segera setelah terjadi kontak antigen antibodi. Jadi dia segera terbentuk, segera berikatan. Nah, ikatan tersebut belum menimbulkan aglutinasi, dia hanya sebatas melapisi saja atau dia mensensitasi ya, seperti itu. Jadi dia melapisi dulu. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua dia pembentukan lateks. Jadi di sini dia sudah terjadi penggumpalan aglutinasi. Sudah bentuknya sudah keras sekali. Jadi dia wujudnya sudah keras sekali, terbentuk gumpalan atau aglutinasi. Itu tahap keduanya. Ini tahap kedua kelanjutan dari tahap pertama. Itu prinsip dari pemeriksaan golongan darah cara slide. Terus yang kedua, berikutnya ya, jenis sampel. Jenis sampel ini biasanya sebenarnya disesuaikan dengan kit yang digunakan atau reagen yang digunakan. Tapi biasanya dipakai atas 2, ada whole blood atau sel darah merah, bisa didapat dari vena atau dari kapiler, atau suspensi sel. Suspensi sel maksudnya eritrosit yang dicuci. Ini suspensi sel atau eritrosit yang dicuci. Ini biasanya dipakai dalam metode
tube test ini untuk menentukan golongan darah ya. Kemudian reagen yang digunakan adalah reagen yang mengandung anti A, anti B, dan anti AB ya. Anti A, anti B, dan anti AB itu reagen yang akan digunakan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan itu yang pertama adalah kertas golongan darah. Kalau kertas golongan darah itu sudah jelas sekali ada bundaran seperti ini, itu tertulis anti A, ini anti B, ini anti AB, anti resusnya. Tetapi jika tidak ada kertas golongan darah, kita bisa menggunakan objek gelas. Itu tidak ada masalah ya, kita bisa menggunakan objek gelas. Yang kedua, alat yang digunakan adalah batang pengaduk atau biasa digunakan tusuk gigi, bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah pipet tetes. Pipet tetes ini yang digunakan untuk memipet darah dimasukkan ke dalam dimasukkan atau diletakkan di atas permukaan kertas golongan darah atau objek gelas. Dan terakhir bahan yang digunakan adalah kit atau reagen golongan darah. Di sini kit atau reagen golongan darah ini adalah golongan darah A, untuk golongan darah A ya, untuk kemudian antibodi anti B, kemudian AB, dan ini resus. Biasa kalau digunakan juga resus. Nah, kita lanjut ke prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang pertama, teteskan 1 tetes anti A. Jadi reagen A tadi diteteskan di atas kertas golongan darah atau objek gelas. Posisinya dia harus tegak lurus supaya tidak merembes kemana-mana, jadi posisinya harus tegak lurus. Kemudian selanjutnya teteskan 1 tetes anti B pada kertas golongan darah atau objek gelas dengan posisi tegak lurus. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi anti A yang ini diteteskan ke sini. Anti B ini diteteskan juga ke anti B sini. Kemudian anti AB diteteskan juga ke anti B sini. Anti AB sini. Nah, setelah diteteskan, tambahkan pada masing-masing tetesan reagen 1 tetes sel darah merah. Jadi di atas reagen masing-masing kan tadi sudah diletakkan reagen A, reagen B, reagen AB. Nah, kemudian teteskan di atas reagen tersebut 1 tetes darah. Jadi di reagen A teteskan 1 tetes darah, di reagen B teteskan 1 tetes darah, di reagen AB diteteskan 1 tetes darah juga. Jadi masing-masing reagen memiliki 1 tetesan darah. Nah, tetesan darah ini dipipet dengan menggunakan pipet tetes. Setelah itu, nah ini lanjutan prosedur pemeriksaan. Setelah itu lakukan pencampuran reagen dan sel darah merah. Jadi tetesan reagen tadi dicampur dengan sel darah merah. Dia menggunakan batang pengaduk, bisa juga dengan tusuk gigi. Jadi dicampur, diaduk-aduk, jadi agak melebar, diaduknya agak melebar. Tetapi tidak boleh melampaui daripada bundaran dari kertas golongan darah tadi. Jadi tidak boleh bersentuhan antara darah yang A dengan darah yang B. Setelah itu, miringkan slide secara perlahan dari sisi ke sisi. Jadi kita agak goyangkan slide agar terbentuk antibodi jika benar-benar berikatan golongan darahnya. Kemudian yang terakhir adalah baca dan interpretasi hasil. Itu untuk prosedur pemeriksaannya. Nah, next, interpretasi hasil seperti ini. Jadi ini sampel darahnya, belum ada campuran antibodinya. Nah, jika seseorang dinyatakan dengan golongan darah A, berarti tadi kan ini tadi ini sampel darah kan di sini ketiga-tiganya 1, 2, 3. Kemudian ditetesi dengan reagen A, reagen B, reagen AB. Nah, ketika diteteskan kemudian diaduk terjadi aglutinasi seperti ini. Jelas ya aglutinasinya tidak samar-samar seperti ini. Nah, ini menandakan golongan darah A. Nah, demikian pula golongan darah B. Golongan darah B apabila di atas permukaan kertas B tadi itu terjadi aglutinasi di antara darahnya dengan antibodinya itu terbentuk, reagennya itu terbentuk aglutinasi.
Jadi itu golongan darah B. Nah, kalau golongan darah AB berarti di semuanya itu terjadi aglutinasi, itu golongan darah AB. Nah, golongan darah O apabila di semua jenis pemeriksaannya ini tidak memiliki aglutinasi atau tidak ada penggumpalan, maka itu adalah golongan darah O. Jadi kalau golongan darah A berarti di slide A-nya yang terjadi aglutinasi dengan di AB. Kalau B, golongan darah B berarti di slide B-nya dengan AB. Kalau AB berarti di slide A, slide B dan AB ada terjadi aglutinasi seperti ini. Kalau O sama sekali tidak ada terjadi aglutinasi. Itu adalah pemeriksaan untuk golongan darah cara slide. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Next video kita akan bahas tentang pemeriksaan antibodi, pemeriksaan golongan darah dengan cara tube test. Sekian dari Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.